Jepara. Ya, Persijap Jepara asuhan pelatih Junaidi. Ya, menarik melihat bagaimana komposisi di penjaga gawang. Danang Wiatmoko yang kita tahu sebagai andalan justru tidak diturunkan, diganti oleh Syahbani, dan juga Piatun Tiapma yang berhalangan karena mengalami cedera juga digantikan oleh Bonan Simanjuntak. Sebuah komposisi yang saya kira cukup beresiko. Sebentar ini Persib Bandung asuhan pelatih Jaya Hartono. Ya, tanpa adanya Maman Abdurrahman, di belakang ada nama Edi Hafid yang menemani akan segera dilakukan, dan inilah dia kick off babak pertama. Nova Arianto. Christian Rune Martinez. Inilah dia permainan dari Atep. Pemain yang merupakan pemegang menit terbanyak bagi Persib Bandung sejauh ini dengan 2.162 menit dan tampil di 25 pertandingan bagi Persib Bandung. Juan Syah. Serangan kali ini kita lihat sebuah pergerakan tadi yang dilakukan oleh para pemain dari Persijap Jepara masih bisa terpatahkan. Sebuah serangan Eka Ramdhani berusaha untuk melewati Ferli Laala. Sebelum bisa menembus pertahanan dari Persijap Jepara, anak-anak dari Persib Bandung yang dalam 5 pertandingan terakhir mereka meraih 2 kali kemenangan dan 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Dari Persijap Jepara dalam 5 pertandingan terakhir mereka berhasil meraih 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan juga 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil draw. Lebar ke dalam kali ini Kristianto tadi. Kembali permainan oleh Haryono bagi Persib Bandung. Atep. Masih Atep kita lihat, dan percobaan dari Atep. Sebuah tendangan yang cukup keras masih berada di atas gawang dari M. Syahbani. Ya, sebuah tes dari Atep yang melakukan pergerakan dari sisi kiri dan kemudian menusuk ke tengah, mengakhiri pergerakan itu dengan sebuah tendangan dari jarak jauh. Sebuah ciri khas yang memang cukup sering dilakukan oleh Atep, melakukan tendangan dari jarak jauh setelah menusuk ke dalam pertahanan dari lawan. Sampai sejauh ini hanya baru mencetak 1 gol Atep. Pablo Frances, Satoshi Otomo. Balik pergerakan kali ini Erlangga Sucipto, Haryono, Atep. Kita sebuah tackling dari Nurul Huda. Tampak sekali para pemain Persijap melakukan pendekatan di awal permainan dengan cara yang keras untuk tidak memberikan kesempatan pada anak-anak Maung Bandung mengembangkan permainan. Terlebih dari sektor sayap yang kita tahu sama-sama memiliki agresivitas yang tinggi antara Atep dan juga Gilang Angga. Atep kali ini berikan bola kepada Christian Gonzalez. Kembali sebuah perebutan bola Evaldo Silva tadi. Serangan kali ini kita lihat melalui Juan Syah. Isdiantono. Masih terjadi perebutan di lapangan tengah. Serangan kembali. Ya, ada seorang pemain yang tampaknya masih mengalami kesakitan. Ya, Eka Ramdhani ditolong oleh M. Syahbani. Tadi memang sempat terlihat bagaimana Eka diterjang oleh salah seorang pemain belakang Persijap saat hendak memasuki kotak penalti lawan. Inilah oleh Evaldo Silva tampaknya. Tampaknya pelatih, boleh kita bilang Bung Junet, menginstruksikan pasukannya untuk tampil tanpa kompromi menghadapi setiap agresi para pemain Persib Bandung di awal-awal babak pertama ini. Ya, sebuah drop ball tadi. Dan kembali kalian permainan dilanjutkan. Marcus Harrison berikan bola kepada Christian Rene Martinez. Mencoba membangun serangan, dan inilah dia penampilan dari Edi Hafid Murtado yang menggantikan peran dari Maman Abdurrahman. Kapten kesebelasan Nova Arianto. Haryono.
Kembali dia ke belakang kepada Edi Hafid. Christian Rune Martinez. Langsung menuju kepada Erlangga Sucipto. Eka Ramdhani. Atep terupas tadi menuju kepada Atep, kita lihat. Sebuah pengamanan dari Evaldo Silva. Ya, harus bekerja ekstra keras para pemain Persib untuk menghadapi permainan yang cukup keras yang diperagakan oleh para pemain Persijap. Hal yang sangat wajar untuk menghadapi tipe permainan Persib yang mengandalkan pemain-pemain dengan teknik tinggi. Johan Juansyah. Dodi Siregar tadi. Nurul Huda kali ini. Terpatahkan kembali. Eka Ramdhani. Haryono. Christian Gonzalez. Ali Johan Juansyah. Bahtiar. Kembali bola dibuang. Nampaknya adalah Johan Juansyah yang masih tergeletak. Ya, terkena sambaran tangan dari Haryono kelihatannya, Johan Juansyah. Salah satu pemain Persib yang memiliki ciri khas yang cukup keras. Lain dari anak-anak Bandung lainnya adalah Haryono. Memang sebuah kombinasi yang pas ketika ada Eka, Atep yang mengandalkan teknik dan bisa dibilang stylish. Lalu ada diisi oleh Haryono dengan tipe permainan yang cukup keras. Kembali Nurul Huda. Johan Juansyah. Cukup vital penampilan dari Johan Juansyah di pertandingan malam hari ini. Dan inilah Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez. Erlangga Sucipto. Sebuah serangan balik dari Persib Bandung. Masih belum menemui sasaran tendangan dari Erlangga Sucipto. Ya, tampak sekali bagaimana Persib berusaha untuk memanfaatkan sedikit saja celah yang didapat untuk melakukan syuting dari luar kotak penalti. Mengingat penetrasi ke daerah pertahanan lawan tampak agak sulit dengan disiplinnya Evaldo Silva dan kawan-kawan dalam membentengi gawang Syahbani. Bahtiar kali ini Persijap Jepara. Pelanggaran dilakukan oleh Erlangga Sucipto. Hilangnya nama Hilton Moreira memang membuat Erlangga Sucipto menjadi pilihan utama di lini depan. Wow, sebuah tendangan yang sangat keras masih bisa diamankan oleh Marcus Horizon. Kita lihat bagaimana Persijap Jepara mulai memberikan sebuah ucapan selamat datang pada Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini. Ya, sebuah shock terapi yang memang cukup mengancam bagi pertahanan Persib Bandung. Isdianto kali ini sebuah peluang berada di depan gawang dan sebuah sundulan masih belum bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Persijap Jepara. Isdianto tadi kembali sebuah kemelut yang gagal dimanfaatkan oleh anak-anak Laskar Kelinyamat. Ya, luar biasa set piece yang betul-betul mengancam. Kita lihat hampir saja scrimmage tadi membuahkan gol bagi Persijap. Sebuah penyelamatan yang sangat baik tadi dilakukan oleh Marcus Harrison. Ya, kita lihat inilah dia sebuah scrimmage. Terjadi perebutan bola tadi. Serangan kali ini dari Gilang Angga Kusuma pada Christian Gonzalez. Kembali Gilang Angga Kusuma. Haryono kali ini. Dan sebuah tendangan dari Christian Gonzalez. 3 kali sudah para pemain Persib mengancam melalui tendangan-tendangan dari jarak jauh yang terakhir dilakukan oleh Christian Gonzalez. Dan sayang sekali 3-tiganya masih belum terlalu menyulitkan penjaga gawang Syahbani karena arahnya masih belum on target ke arah gawang. Beda sekali dengan apa yang dilakukan oleh para pemain Persijap beberapa saat sebelumnya. Ancaman yang dilakukan oleh para pemain Persijap justru sangat mengancam gawang dari Markus. Kembali sebuah peluang.
dari Persijap Jepara. Saring jual beli serangan, itulah yang terjadi di Stadion Gelora Bumi Kartini malam hari ini. Ya, luar biasa sekali bagaimana tekanan dan juga pressure yang dilakukan oleh anak-anak Persijap Jepara, dan Markus harus berjibaku kita lihat. Dan kali ini hampir saja Eki Nur Hakim tadi. Isdianto kali ini. Ya, kita lihat ada seorang pemain yang masih tergeletak, itu tampaknya adalah Nova Arianto. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-8 bagi Persijap Jepara dan juga Persib Bandung dalam sejarah Liga Indonesia. Dari 7 pertemuan sebelumnya, Persijap Jepara berhasil memenangkan 2 pertandingan ya. 3 pertandingan berakhir dengan draw dan 2 pertandingan dimenangkan oleh Persib Bandung. Dalam 3 pertemuan terakhir, di mana Persijap Jepara belum pernah menaklukkan Persib Bandung. Di pertemuan pertama, Persib unggul 1-0 lewat gol Christian Gonzalez, dan 2 pertemuan di musim lalu, Persijap takluk di stadion ini dari Persib Bandung dengan skor 2-3 ketika itu Christian Gonzalez mencetak 2 gol dan juga Hilton Moreira, sedangkan 2 gol dari Persijap Jepara dicetak oleh Pablo Frances dan juga Evaldo Silva. Dan di pertemuan pertama, mereka bermain imbang 0-0. Ya, di putaran kedua kompetisi kali ini memang Persib banyak kehilangan pemain setelah tidak ada Suchau serta Kosin yang pulang ke Thailand. Ditambah lagi sekarang Persib kehilangan Hilton Moreira yang sebenarnya sudah menjadi tandem yang sangat pas buat Christian Gonzalez. Edi Hafid. Pengamatan tadi dilakukan oleh Mbahtiar dan Nadia Pablo Frances. Pelanggaran dilakukan oleh Edi Hafid. Ya, sebuah tendangan bebas. Menarik juga melihat bagaimana Coach Jaya Hartono justru menempatkan ataupun memplot Edi Hafiz untuk menggantikan Abdurrahman. Naman Abdurrahman dibandingkan misalnya ada beberapa nama yang cukup senior seperti Aji Nur Pijal maupun juga Cucu Hidayat. Bahkan Wildansyah yang biasanya ditempatkan sebagai pemain pengganti kali ini justru di bangku cadangkan. Ya, Nurul Huda kali ini dan sebuah peluang. Kembali kita lihat bagaimana Eki Nur Hakim mendapatkan peluangnya di pertandingan malam hari ini, dan kita juga melihat bahwa Eki Nur Hakim, pemain yang juga pernah memperkuat Sriwijaya FC, menjadi kekuatan baru dari Persijap Jepara, dan sejauh ini sudah mencetak 5 gol dan menjadi top skor kedua setelah Pablo Frances. Ya, yang unik adalah Eki Nur Hakim baru mencuat namanya di putaran kedua, karena di putaran pertama Persijap masih mengandalkan nama Nur Hadi berdua dengan Pablo Frances. Hanya saja setelah Nur Hadi sedikit cedera dan Eki Nur Hakim dipasang, ternyata Eki lebih produktif sampai sejauh ini. Nurul Huda, Doni Siregar kepada Isdianto. Masih Isdianto kali ini, pemain sayap kiri memang sangat-sangat rajin dalam membantu penyerangan, dan kembali sebuah umpan silang yang dimanfaatkan oleh Pablo Frances. Ya, saya kira belum ada formula yang bisa meredam penampilan agresif Persijap yang dapat dilakukan oleh pertahanan Persib Bandung saat ini. Minus Maman Abdurrahman tampaknya menambah kepercayaan diri bagi para pemain Persijap untuk terus melakukan gedoran-gedoran langsung ke jantung pertahanan lawan. Bahtiar mengawal bagaimana Christian Gonzalez, pemain yang berusaha keras untuk bisa menjadi orang pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia yang meraih gelar top skor 5 tahun berturut-turut. Hanya terpaut 3 gol saat ini dengan pimpinan daftar top scorer yaitu Beto Gonçalves, Christian Gonzalez, balik Eki Nur Hakim, Gilang Angga Kusuma, Satoshi Otomo, Haryono kali ini. Kembali kepada Gilang Angga Kusuma. Sebuah skill yang cukup baik tadi diperagakan oleh Erlangga Sucipto. Lebar ke dalam kali ini Isdianto bagi Persijap Jepara. Dan kita lihat bagaimana antusiasme dari masyarakat Jepara untuk menantikan sebuah kado istimewa dari Persijap Jepara dalam hari yang tentunya sangat nanti-nantikan oleh masyarakat Jepara, yaitu Dirgahayu Kota Jepara hari ini. Untuk mendapatkan kado istimewa berupa kemenangan tentunya
atas tim elit yaitu Persib Bandung, juara Liga Indonesia pertama di tahun 1994-95. Lebar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung, Gilang Angga Kusuma. Ya, ada sebuah tarikan memang terlihat dari Isdianto terhadap Gilang Angga Kusuma. Dan ini merupakan kesempatan bagi Eka Ramdhani untuk bisa memberikan bola-bola kepada para pemain dari Persib Bandung yang memang memiliki kemampuan sangat baik dalam memanfaatkan bola-bola mati. Christian Gonzalez dan juga Fafa Arianto. Eka Ramdhani dengan sebuah tendangan bola efeknya yang kali ini belum menemui sasaran. Ini dia M. Syabani, juga pernah menjadi pilar dari Persija Jakarta. Dan kembali dan tendangan lambat, sebuah tendangan keras Eka Ramdhani belum menemui sasaran. Christian Ronde Martinez langsung memberikan umpan panjang sudah kepada Christian Gonzalez. Meninggalkan lapangan permainan. Evaldo Silva, pemain paling senior di kubu Persijap Jepara. Atep kali ini lemparan ke dalam. Christian Gonzalez. Kita lihat bagaimana tadi. Kembali M. Bahtiar sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Christian Gonzalez. Christian Ronde Martinez. Nurul Huda. Pergerakan kita lihat dilakukan tadi oleh Bona Simanjuntak dan Iladi M. Bahtiar. Nurul Huda kembali. Bermain bersabar kepada Evaldo Silva de Asis. Lebar dia kepada Ferli Lala. Eki Nur Hakim yang dituju. Marcus Harrison. Satoshi Otomo. Masuknya tadi kepada Erlangga Sucipto. Kelihatan masih agak kesulitan para pemain Persib, terutama dalam melakukan kerjasama 1-2 di daerah pertahanan dari Persijap, karena pertahanan Persijap masih tidak kenal kompromi sampai sejauh ini, melakukan pressing yang sangat ketat sehingga serangan-serangan dari Persib kebanyakan dilakukan melalui tendangan dari jarak jauh. Bona Simanjuntak untuk Doni F. Siregar dan Ladia Bona Simanjuntak langsung memberikan bola masuknya kepada pergerakan Nurul Huda, meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persijap Jepara. Doni Siregar, Bona Simanjuntak. Pablo Frances yang dituju tadi. Pelanggaran terjadi. Edi Hafiz, tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kembali Nova Arianto berduel ya dengan Eki Nur Hakim. Berusaha untuk memelankan atau juga memperpelan tempo permainan para pemain dari Persib Bandung. Untuk sedikit bisa memainkan permainan untuk melawan kecepatan dari para pemain Persijap Jepara. Satoshi Otomo kita lihat. Masih Satoshi Otomo, masih Evaldo Silva. Masih Satoshi Otomo. Cukup baik bagaimana penguasaan bola dari Satoshi Otomo, tapi gagal ya tadi memberikan umpan. Ya, sebuah skema yang sangat lumayan saya kira tadi, bagaimana Erlangga lebih dulu melakukan penetrasi sebelum mengirimkan umpan kepada El Loco,
namun pertahanan Persijap lebih dulu mengantisipasinya. Nurul Huda kembali. Pablo Frances. Ferli Laala. Kembali Pablo Frances. Doni FC Regar tadi. Atep. Kita lihat di daerah pertahanan pun para pemain Persijap tetap melakukan man to man, khususnya kepada striker seperti Erlangga dan juga sesekali Gonzales yang berusaha turun untuk mengambil bola. Evaldo Silva. Ya, sebuah pergerakan yang sangat baik dari Johan Juansyah. Masih Johan Juansyah kali ini dan sebuah percobaan dan masih bisa kembali digagalkan oleh Marcus Harrison. Ya, kita lihat ada sedikit kekesalan tadi dari Johan Juansyah karena ia tampaknya ingin melakukan eksekusi sendiri sebelum rekannya. Kita lihat Pablo Frances yang mengambil inisiatif untuk melakukan finishing, namun lagi-lagi Marcus Harrison mendapatkan momennya untuk menunjukkan betapa ia memiliki kapasitas sebagai penjaga gawang nomor 1 di Indonesia. Dari sini juga kita bisa evaluasi bagaimana menurunnya penampilan dan juga kinerja di lini pertahanan Persib minus dari Maman Abdurrahman. Eka Ramdhani kali ini. Christian Gonzalez. Cukup berani kita lihat bagaimana di Bona Simanjuntak. Nova Arianto, Haryono kali ini. Ya, Doni FC Regar dan juga Haryono. Kartu kuning pertama dikeluarkan. Kali ini kepada Doni FC Regar. Iya, sportivitas tetap harus dikedepankan. Saya kira reaksi yang terlalu berlebihan tanpa ditunjukkan tadi oleh Haryono. Meski Doni Siregar sudah menerima itu sebagai sebuah pelanggaran yang berujung pada kartu kuning. Yang menarik adalah reaksi dari Nova Arianto yang saat ini diserai jabatan sebagai kapten. Sudah lebih sabar dan menenangkan rekan-rekannya karena beberapa kali di beberapa pertandingan sebelumnya justru Nova kelihatan agak emosional ketika belum menjabat sebagai kapten. Ya, kartu kuning pertama bagi Doni FC Regar musim ini. Eki Nur Hakim mundur cukup jauh dia. Evaldo Silva. Langsung saja kita lihat berikan bola menuju kepada Pablo Frances. Dan masih Pablo Frances. 3 pemain menunggu Pablo Frances dalam kotak penalti. Ya, tanpa adanya Maman memang kelihatan banyak perbedaan di lini pertahanan dari Persib Bandung. Padahal di situ masih ada pemain yang biasa bermain bersama Maman, yaitu Nova serta Christian Rene Martinez. Agak kewalahan memang menghadapi gempuran Eki Nur Hakim, Pablo Frances, serta Johan Juansyah, lini pertahanan dari Persib. Haryono tadi. Ferli Laala. Handball tampaknya Eka Ramdhani atau Erlangga Sucipto. Dan kali ini sebuah serangan kembali. Pablo Frances. Masih Bona Simanjuntak dan terjadi kembali sebuah tabrakan dari 2 pemain, yaitu Isdianto dan juga Gilang Angga Kusuma. Ya, situasi 50-50 memang. Dan justru
wasit sepertinya memberikan call ataupun pelanggaran bagi Isdiantoro tadi. Tendangan bebas Marcus Harrison bagi Persib Bandung. Gilang Agakusuma. Serangan kali ini langsung berikan bola menuju kepada Erlangga Sucipto. Masih sangat disiplin pertahanan dari Persijap Jepara. Eki Nur Hakim. Isdianto. Johan Johansyah. Kembali kita lihat patah serangan dari Persijap Jepara. Nova Arianto. Evaldo Silva. Cukup baik penampilan dari Johan Johansyah. Vilade Pablo Frances. Dicuri bola tadi oleh Satoshi Otomo. Ya, kita lihat Erlangga memang sangat berbeda dibanding Hilton, yang bisa menjadi penyuplai bagi Eloko. Sebaliknya tadi justru Eloko yang memberikan bola kepada Erlangga. Sejak ketidakhadiran Hilton yang pulang ke Brazil karena untuk memulihkan cederanya, praktis Eloko kehilangan pasangan yang ideal dan membuat keran golnya kemudian terhenti pada angka 13 atau 15. Dan memudahkan Beto Goncalves dari Persipura terus melaju dengan pundi-pundi tambahan golnya. Hingga berbeda 3 gol saat ini, kedua pemain. Ya, hilangnya Hilton memang sangat berpengaruh sampai di putaran kedua ini berjalan. 10 gol sudah dicetak oleh Hilton. Dan peran dari Hilton memang sangat besar untuk menyuplai bola bagi tandemnya Christian Gonzalez. Biasanya kalau ada Hilton, memang Christian Gonzalez tidak jauh-jauh dari sekitar kotak penalti. Kita bisa lihat kali ini Christian sampai turun hampir setengah lapangan. Ya, menjemput bola. Betul sekali. Eka Ramdhani. Iya. Masih ada Bakhtiar tadi. Rebutan bola Eka Ramdhani dengan Doni F. Siregar. Masih dimenangkan oleh Eka Ramdhani dan Ilhadi Haryono. Rebut bola tadi. Evaldo Silva. Ya. Cukup keras memang apa yang terjadi di pertandingan malam hari ini. Bagaimana para pemain sering melakukan body charge atau juga kontak. Iya. Lagi-lagi Eka kelihatan tergeletak di lapangan. Pemain dengan skill yang tinggi tapi memiliki tubuh yang kecil seperti Eka ini memang rentan untuk dilanggar dan menderita cedera. Dan jika itu sampai terjadi, mungkin Erwin semakin sulit saja bagi Persib untuk menjaga keseimbangan komposisinya di lapangan. Iya. Karena begitu banyak pemain yang masuk dalam injury list. Kita tahu sebelumnya Erlangga pun diragukan tampil pada pertandingan malam hari ini karena memang dalam kondisi tidak fit, namun tampaknya tetap dipaksakan. Begitu juga dengan Eloko yang baru saja sembuh dari demam. Dan sama-sama juga kita ketahui bahwa Budi Sudarsono pun tidak bisa turun karena belum juga sembuh dari cedera jari kakinya. Meski sudah dioperasi kecil, namun masih menyisakan rasa sakit. Ya, artinya di lini depan Persib kalau sampai Christian ataupun Erlangga juga menderita cedera di pertandingan malam hari ini akan sangat sulit karena di bangku cadangan tidak ada nama seorang striker yang punya pengalaman seperti mereka. Kelasnya memang agak sulit di bangku cadangan, tidak banyak pilihan bagi pelatih Jaya Hartono di lini depan. Eki Nur Hakim, salah seorang pemain yang memang tentunya menjadi kekuatan baru dari generasi sepak bola Indonesia yang baru. Dan sebuah tendangan bebas kali ini bagi Persijap Jepara. Marcus Harrison meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak bagi Evaldo Silva. Sejauh ini memang sudah mencetak 2 gol bagi
Persijap Jepara. Pemain paling loyal tentunya bagi Persijap Jepara. Hampir tidak pernah tergantikan, Evaldo Silva. Ya, Evaldo Silva. Sepak pojok tentunya bagi Persijap Jepara. Ada dua pemain yang memang termasuk pemain yang memiliki kontribusi yang cukup baik sebagai pemain bertahan dalam pertandingan di malam hari ini. Wow! Dari kubu Persib Bandung tentunya ada Nova Arianto yang memang sering sekali mencetak gol melalui bola-bola mati yang sudah mencetak 3 gol sejauh ini. Dan di kubu Persijap Jepara ada nama Evaldo Silva yang musim lalu pun juga tampil menjadi pemain belakang paling produktif yaitu dengan 7 gol. Iya, menarik memang bagaimana kita mengulas seorang Evaldo Silva, pemain yang sudah lebih dari 5 tahun berada di Persijap Jepara, mungkin sekarang tahun ke-7 barangkali bagi Evaldo. Dan salah satunya pemain asing yang bertahan di tengah-tengah begitu seringnya Persijap melakukan pergantian pemain asing, sehingga ini boleh disebut sebagai kampung kedua setelah Brazil. Ya, kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma. Tendangan bebas Ferli Laalah kali ini yang dilakukan. Bona Simanjuntak. Johan Juansyah. Lebar dia berikan bola kepada M. Bahtiar. Eki Nur Hakim yang dituju. Setelah dia timing yang sangat baik dari seorang Marcus Harrison. Iya. Keputusan yang sangat berani dilakukan oleh Marcus dengan meninggalkan sarang ya, untuk memetik bola yang jauh berada di, boleh dibilang di garis terakhir dari pertahanannya. Nova Arianto. Satoshi Otomo. Gilang Angga Kusuma. Ya, ini merupakan kesempatan bagi Persib Bandung untuk bisa meraih poin. Karena di pertandingan lainnya tentunya juga bagaimana kita lihat saingan mereka itu Persijap Jepara tertahan, di mana Persijap Jepara yang saat ini berada satu tingkat di atasnya yang memiliki poin 49 hanya bermain imbang dengan Persisam dan atau juga Persiba Balikpapan, dan tentunya mereka juga akan bisa mendekati Persiba Balikpapan bila Persib Bandung mampu mencuri poin atau bahkan menaklukkan Persijap Jepara di malam hari ini. Sementara bagi Persijap Jepara, ini juga kesempatan baginya untuk bisa memberikan sebuah tekanan kepada Persela Lamongan yang juga berhasil meraih kemenangan dan juga memberikan hasil yang maksimal kepada para pendukung yang hadir tentunya di stadion ini, di mana menurut catatan statistik jumlah penonton yang hadir di stadion ini adalah berjumlah 8.740 penonton di setiap pertandingannya dalam rata-rata dari stadion berkapasitas 20.000 penonton ini. Dan itu merupakan jumlah rata-rata penonton peringkat ke-13 dalam Jarum Indonesia Super League, di mana peringkat pertama diduduki oleh Arema Indonesia, dan dalam setiap pertandingannya rata-rata disaksikan oleh 27.000 penonton. Eka Ramdhani kali ini masih sangat sulit kita lihat bagaimana para pemain Persib Bandung untuk bisa menembus M. Bahtiar, Evaldo Silva ataupun juga Ferli Laalah. Belum ada tusukan-tusukan secara individu yang dilakukan oleh Atep ataupun juga Erlangga Sucipto. Dan Nurul Huda melakukan overlapping. Sebuah peluang kali ini kembali Nova Arianto yang berjibaku tadi. Haryono. Atep.
Satoshi Otomo tadi yang dituju. Sangat mudah patah serangan dari Persib Bandung. Handball tadi, Eki Nur Hakim. Satoshi Otomo kembali. Mengajak lari, kita lihat Isdianto. Satoshi Otomo umpan ke dalam kotak penalti. Langsung dipatahkan tadi oleh M. Bahtiar. Serangan kembali dibangun melalui Gilang Angga Kusuma bagi Persib Bandung. Dan kali ini adalah sebuah peluang tentunya. Erlangga Sucipto tidak dalam kondisi yang sangat baik untuk melakukan sebuah tendangan langsung. Ya, terutama positioning yang belum bisa didapatkan oleh Erlangga untuk melapis pergerakan dari Christian Gonzalez. Ini yang sangat terasa kehilangan Hilton Moreira. Kita bisa lihat tidak bisa melakukan tendangan meskipun tidak ada pressing dari pemain lawan Erlangga Sucipto. Dan beberapa kali umpan-umpan crossing sangat mudah dipatahkan oleh Bahtiar maupun Evaldo karena tidak adanya gangguan dari para pemain Persib untuk menyambut umpan. Sebuah PR yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat oleh duet Erlangga serta Christian Gonzalez. Nurul Huda, Persijap Jepara. Bono Simanjuntak kepada Isdianto. Edi Hafid. Bali bola-bola panjang diperagakan oleh para pemain Persib Bandung. Dan ini sangat mudah tentunya untuk bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan Persijap Jepara. Dan juga memiliki materi pemain yang cukup mumpuni dalam segi postur tubuh. Ferlil Ala kita lihat. Iya, sebuah pertandingan yang cukup melelahkan saya kira. Harus ditampilkan oleh kedua kesebelasan hingga masuk menit ke-37 ini. Karena begitu banyaknya body kontak dan juga agresivitas yang ditunjukkan oleh kedua tim dalam melakukan tekanan ke masing-masing pertahanan sehingga menguras banyak energi. Kita lihat bagaimana pelatih Junaidi memberikan instruksi kepada Pablo Frances. Ya, salah satu keluhan dari pelatih Junaidi ataupun masalah dari pelatih Junaidi adalah tidak adanya atau sedikit sekali pemain baru yang masuk ke kubu Persijap di putaran kedua ini dibandingkan dengan tim-tim lain, sehingga Persijap yang mungkin di putaran pertama masih bisa bersaing di papan tengah menjelang atas, saat ini agak kesulitan memang, beberapa kali kecolongan poin di kandang sendiri. M. Bahtiar kepada Nurul Huda. Evaldo Silva. Boleh kita lihat Evaldo Silva mengorganisir pertahanannya. Dengan bola kepada Bona Simanjuntak. Kembali kepada Nurul Huda. Johan Johansyah berebut bola dia dengan Christian Rene Martinez. Ada Edi Hafid. Christian Gonzalez yang mundur sangat jauh. Ya, dengan perubahan peran Christian Gonzalez Sebagai pengumpan ya. betul sekali. Memang cukup bisa dipahami kalau produktivitasnya belakangan ini sedikit tersendat karena harus menyuplai bola kepada Erlangga. Bisa kita lihat Erlangga juga belum terlalu efektif untuk membuka peluang, menyelesaikan umpan. Beda sekali dengan Hilton Moreira memang. Melihat dari karakter Erlangga memang dia sebetulnya tipikal predator, Erwin. Finisher ya, bukan sebagai striker yang pengumpan seperti halnya Hilton. Sehingga inilah yang membuat akhirnya terjadi dualisme karakter boleh dibilang antara Erlangga dan juga Erloko yang jelas merupakan sebagai eksekutor di kotak 16. Iya.
Dan tampaknya Eloko mengambil inisiatif untuk mengambil peran Hilton pada pertandingan kali ini. Ada kemungkinan disebabkan karena faktor pengalaman Iya, jika betul. dibandingkan dengan Erlangga. Pablo Frances terjatuh dia. Kembali sebuah tendangan bebas dan akan dilakukan oleh Evaldo Silva. Marcus Horizon meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus dan juga memberikan sebuah pagar terhadap tembakan yang akan dilakukan oleh Evaldo Silva. Evaldo Silva kali ini bersiap-siap. Mengambil ancang-ancang cukup jauh. Kita lihat apa yang akan dilakukan kali ini oleh Evaldo Silva. Christian Gonzalez. Atep. Kepada Erlangga Sucipto. Memang jelas terlihat ada sedikit gap antara lapangan tengah dan juga barisan depan dari Persib Bandung. Iya, dan sangat disayangkan karena Erlangga sendiri tidak mampu melakukan keep ball ataupun menjaga, menguasai bola ketika ia mendapatkan umpan. Selalu saja kalah cepat dari para pemain belakang lawan. Sehingga dengan demikian selalu saja mentah serangan yang coba dibangun oleh Persib dengan cara direct passing. Ini tentu akan menjadi kesulitan jika tidak bisa dipecahkan pada babak kedua nanti. Ya, kalaupun ada usaha untuk mengganti pemain depan, terutama di lini depan, memang agak sulit bagi pelatih Jayartono karena di bangku cadangan hanya ada nama Wildansyah, Munadi, Aji Nurpijal, Cucu Hidayat, Irwan Wijasmara, dan Chandra yang kesemuanya mungkin tipikalnya bukan seorang striker. Iya. Lain mungkin kalau ada nama Budi Sudarsono. Haryono kali ini Lalu jauh. coba juga melakukan sebuah tendangan spekulasi Haryono. Boleh jadi ini sebuah bentuk ataupun refleksi kekecewaan dan frustrasi dari seorang Haryono karena melihat bagaimana sulitnya lini depan Persib untuk bisa melakukan finishing. Di samping juga supply-nya sangat minim. Lebar ke dalam kali ini bagi Persijap Jepara. Stianto. Johan Juansyah. Pelanggaran dari Nova Arianto. Saya kira bukanlah kontak yang serius. Namun wasit menganggapnya menjadi pelanggaran. Stianto kali ini akan melakukan tendangan bebas bagi Persijap Jepara dari sebelah kanan pertahanan Persib Bandung. Ada Eki Nur Hakim, ada Johan Juansyah, dan tidak ketinggalan ada Pablo Frances. Dan juga M. Bahtiar yang membantu. Ya, Stianto memilih menggunakan kaki kanannya untuk memberikan umpan kali ini. Lalu tendangan bebas sudah dilakukan cukup kokoh dan sebuah gol yang sangat sempurna dilakukan oleh M. Bahtiar. 1-0 Persijap Jepara unggul atas Persib Bandung lewat sebuah tendangan bola mati yang diselesaikan dengan sundulan kepala yang sangat akurat dari M. Bahtiar. Ya, mutlak sebuah kesalahan ataupun kelengahan dari para pemain belakang Persib yang beberapa kali mendapatkan tekanan dari tendangan bebas. Hanya saja kali ini tendangan bebas yang dilakukan oleh Isdiantono justru mengarah ke M. Bahtiar yang tidak terkawal. Beda dengan tendangan-tendangan bebas yang dilakukan oleh Kapten Evaldo yang mengarah langsung ke gawang Markus. Ada kelengahan mutlak di lini belakang dari Persib sekarang. Ya, tampak sekali bahwa lini belakang Persib tidak mengira seorang M. Bahtiar yang notabene adalah pemain belakang tiba-tiba muncul kotak 16 dan kemudian menyambut sebuah umpan Isdiantoro. Gol perdana dari M. Bahtiar di musim ini bagi Persijap Jepara. Kita lihat dalam tayangan langkat. Ini merupakan gol yang dicetak oleh M. Bahtiar yang muncul dari belakang dan langsung mengeksekusi dengan kepalanya. Dan
Buat 1-0 Persijap Jepara unggul atas Persib Bandung. Mengarah ke gawang langsung tadi. Masih ada M. Syabani tadi. Ya. Eka Ramdhani masih belum bisa tampil maksimal di pertandingan malam hari ini. Bona Simanjuntak. Tendangan bebas bagi Persijap Jepara. 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Isdiantono kini kita lihat yang memberikan sebuah umpan yang manja kepada M. Bahtiar tadi. Serangan Juan Juansyah. Isdiantono memindahkan bola kali ini. Nurul Huda. Lapangan ke dalam bagi Persijap Jepara. Ya, di pertandingan sebelumnya memang Persijap sempat menahan imbang tim besar lainnya, Sriwijaya FC dengan skor 1-1. Artinya predikat sebagai kuda hitam memang betul-betul harus diwaspadai, terutama ketika Persijap tampil di kandang sendiri. Catur Rintang tadi yang masuk menggantikan Ferli Laala. Christian Gonzalez, Satoshi Otomo, Gilang Anggakusuma dan Fluid. Babak pertama telah usai. 1-0 Persijap Jepara unggul atas Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara.